pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam acara renungan kita saat ini diambil dari buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Pada saat ini kita akan membahas kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama sehingga kita dapat mendengarkan akan nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah hari demi hari kita dapat diubahkan untuk menjadi seturut dengan kehendaknya. Judul renungan kita saat ini, kebaikannya bersaksi terus-menerus. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita sama-sama buka di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 17. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Ya, begitu luar biasa ayat kita pada saat ini. Ya, bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan memberikan kepada umat-umatnya musim-musim kesuburan, dan Dia memuaskan hati kita dengan setiap makanan yang diberikan, dengan setiap kegembiraan yang Tuhan selalu memberikan kepada kita. Dosa telah merusak keelokan bumi. Di atas segala sesuatu bisa terlihat bekas pekerjaan kejahatan, namun masih banyak tertinggal yang indah. Alam menyaksikan bahwa seorang yang tak terbatas kuasanya, agung dalam kebaikan, kemurahan, dan kasih, telah menciptakan bumi dan mengisinya dengan kehidupan dan kesenangan. Sekalipun dalam keadaan yang sudah rusak, segala sesuatu menyatakan hasil karya dari seniman besar itu. Kemana saja kita berpaling, kita dapat mendengar suara Tuhan dan melihat bukti-bukti kebaikan-Nya. Ya, jadi dosa itu telah merusak keelokan daripada bumi. Ya, dulu sebelum dosa itu ada di dunia ini, betapa sempurnanya ya ciptaan Tuhan itu. Ya, kita tidak bisa membayangkan betapa indah kasih Tuhan itu. Dan walaupun dosa sudah merusak akan keelokan bumi itu dan terlihat bekas pekerjaan kejahatan itu, namun masih banyak yang tersisa atau yang tertinggal yang begitu indah yang kita dapat nikmati. Itulah kasih Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya, yang tidak pernah putusnya bagi setiap umatnya. Di sini juga dikatakan bahwa kuasa Tuhan adalah kuasa yang agung dalam kebaikan, kemurahan, dan kasih. Dia telah menciptakan akan dunia ini dengan begitu indahnya, walaupun dosa sudah merusaknya. Tuhan kita adalah seniman yang agung. Dia menjadikan segala sesuatunya dengan begitu indah. Dari gemuruhnya suara halilintar yang menggelegar dan deru gelombang lautan yang tak henti-hentinya, sampai kepada lagu gembira pada paduan marga satwa di hutan. Puluhan juta suara alam memuji Dia di darat, laut, dan udara, dengan warna-warninya yang mengagumkan, beragam dalam kontras yang semarak dan berpadu dalam keharmonisan. Kita melihat kemuliaan-Nya. Bukit-bukit abadi menceritakan kuasa-Nya kepada kita. Pepohonan yang melambai-lambaikan panji-panji hijaunya di bawah sinar matahari. Bunga-bunga dengan keelokan yang luar biasa menunjuk kepada penciptanya. Rumput hijau yang bagaikan permadani menutupi bumi, bercerita tentang pemeliharaan Tuhan atas makhluk-makhluknya yang paling hina. Palung-palung laut dan kedalaman bumi menyatakan kekayaan-Nya. Ia yang menaruh mutiara di dalam laut dan batu permata di antara batu-batuan, adalah pencinta keindahan. Ini ditulis di dalam Seri Membina Keluarga Jilid
4 halaman 373. Ya, jadi inilah bagaimana kita menyaksikan bahwa kebesaran Tuhan itu, bahwa keagungan Tuhan itu begitu luar biasa, di mana lautan yang Dia sudah jadikan, di mana langit atau cakrawala yang begitu indah, ya, di mana rerumputan, pepohonan, ya, alam yang Dia sudah jadikan atau Dia sudah ciptakan ini, sehingga kita sebagai manusia kita dapat menikmatinya. Ya, kita dapat merenungkan betapa luar biasanya kasih Tuhan kepada masing-masing kita. Ya, di sini juga dikatakan biarlah kita dapat menyisihkan waktu kita, meluangkan waktu kita untuk kita melihat kasih Tuhan itu dimanapun kita berada. Kita merenungkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan terus bekerja di surga. Dengan kuasanya tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan subur. Setiap daun dan setiap bunga yang mekar, setiap tetes hujan atau serpihan salju, setiap puncak rerumputan, setiap daun dan bunga dan semak bersaksi tentang Tuhan. Hal-hal kecil ini begitu umum di sekitar kita. Ajarkan pelajaran itu, tidak ada yang terlalu kecil untuk diperhatikannya. Ya, jadi begitu luar biasa renungan kita pada saat ini. Kebaikannya bersaksi terus-menerus, ya. Baik itu di alam yang Dia ciptakan, baik itu di semak-semak, baik itu di bunga yang sedang mekar, baik itu di rerumputan. Ya, ada hal-hal yang Tuhan ingin kita tahu dari hal-hal yang paling terkecil ini, ya, supaya kita merasakan akan kesukacitaan itu di dalam kehidupan kita, karena Tuhan kita terus bekerja di dalam kerajaan surga. Ya, inilah bagaimana kita berada di dunia ini. Kita terus menerus, ya, melatih kehidupan kita sehingga kita mempunyai karakter seperti Kristus. Bagaimana alam ciptaan Tuhan, bagaimana burung-burung yang berkicau, ya, mereka menyanyikan, mereka merasakan juga akan kasih Tuhan. Bagaimana dedaunan yang ditiup oleh angin, pepohonan, mereka juga merasakan akan kasih Tuhan itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa dengan kuasanya tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dengan subur. Inilah bagaimana kita melihat bahwa tumbuh-tumbuhan itu Tuhan selalu pelihara. Tuhan selalu memberikan kesegaran kepada mereka. Ya, begitu pula dengan kita, umat-umat Tuhan, bagaimana Tuhan sudah menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya. Tentunya Dia akan lebih lagi, ya, memelihara kita. Karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang menyerupai akan gambarnya. Ya, walaupun dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi kita masih mempunyai pengharapan. Ya, bagaimana Bapa kita di surga, ya, sudah menyerahkan anaknya untuk datang ke dunia ini, untuk memberikan contoh bagi setiap umatnya, sehingga kita mempunyai suatu kegembiraan, kita mempunyai suatu hal yang dapat kita lakukan. Ya, kita meminta tuntunannya sehingga Dia memberikan kita hikmat, sehingga kita dapat melihat mana hal yang baik, mana hal yang tidak baik. Dan tadi juga dikatakan bahwa Tuhan memberikan kita sinar matahari, Dia memberikan kita hujan. Ya, Tuhan memberikan semuanya itu bukan hanya kepada orang baik, tetapi orang jahat pun Dia memberikan itu. Ya, jadi Tuhan mempunyai kasih sayang yang sama kepada setiap umat-umatnya. Ya, seringkali kita sebagai manusia mungkin kita menganggap, kenapa diri saya tidak seberuntung orang itu. Ya, tetapi kita harus mengingat, ya, mungkin ada kesalahan yang kita sudah lakukan. Ya, kita harus mengoreksi akan diri kita secara pribadi, meminta tuntunan Tuhan. Tuhan, bantu saya, ya, supaya saya tidak melihat atau memandang kepada manusia, tetapi saya terus memandang kepadamu. Ya, sehingga Tuhan dapat
Ya, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesanggupan untuk melewati setiap ujian-ujian di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, pada saat ini mungkin dalam setiap aktivitas kita dimanapun kita berada, mungkin kita di rumah, mungkin adik-adik yang berada di sekolah, mungkin yang ada di kantor, dan dimanapun kita berada, biarlah kita terus merenungkan akan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ya, kita dapat melihat ya dengan mata Tuhan, bukan dengan mata kita atau dengan mata kemanusiaan kita. Maka semuanya itu akan cacat, tetapi biarlah kita meminta bantuan Tuhan supaya kita melihat ya di sekeliling kita ya apa yang harus kita lakukan, sehingga semuanya itu dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada saat ini juga saya mengajak setiap pemirsa, biarlah kita dapat merenungkan akan kasih Tuhan, pengorbanan akan Yesus di atas kayu salib itu. Bagaimana dia menderita untuk kita umat-umatnya. Dia menderita yang tidak sepantasnya dia dapatkan, tetapi dia mau merelakan akan nyawanya untuk masing-masing kita. Ya, inilah pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita pada saat ini. Biarlah pengorbanan yang sudah dia berikan dengan cuma-cuma itu, dengan gratis, kita dapat merenungkannya itu di dalam kehidupan kita. Biarlah kita terus ya memandang kepada Kristus, sehingga setiap karakter yang Yesus sudah tunjukkan bagi kita, yang Yesus sudah contohkan bagi kita, kita dapat praktekkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Dan renungan kita juga mengajak kepada kita. Mungkin kita merasa bosan, kita merasa jenuh, biarlah kita mengambil kesempatan untuk pergi keluar, untuk menikmati akan alam ciptaan Tuhan, sehingga kesejukan hati itu dapat menjadi bagian kita. Pelajarilah dari hal-hal yang terkecil ya yang Yesus sudah berikan kepada kita, sehingga kita mendapatkan suatu kedamaian itu, sehingga kebaikan, kemurahan, dan kasih daripada pencipta itu dapat kita rasakan. Ya, dan kita juga perlu tahu bahwa kita sekarang hidup di akhir zaman. Ya, bagaimana setan bekerja keras dengan berbagai caranya. Ya, dia mau supaya manusia ini terjatuh. Dia mau supaya kita ini jangan mengikuti Sang Juru Selamat kita. Ya, sehingga kita dihilangkan fokus kita daripada Kristus, sehingga kita disibukkan dengan berbagai hal-hal duniawi. Ya, biarlah kita boleh sadar dengan renungan kita pada saat ini. Kita kembali lagi kepada Kristus. Walaupun kita terjatuh, ya, tetapi kita masih mempunyai pengharapan untuk datang kepada Dia yang mempunyai akan dunia ini. Dengan doa yang sungguh-sungguh, maka Dia akan membantu kita untuk melihat hal-hal yang indah, untuk melihat kebenaran itu dari sudut pandang Kristus sendiri. Ya, jadi dalam berbagai kebajikan, yaitu dengan kemurahan, bagaimana Dia sudah menurunkan hujan dari langit dan memberikan musim-musim subur itu kepada kita. Dia memuaskan kita ya dengan setiap berkat-berkat-Nya yang Dia berikan bagi masing-masing kita. Biarlah hari ini kita dapat mengambil komitmen kita masing-masing untuk terus memandang kepada Kristus, menjadikan Dia contoh di dalam kehidupan kita, sehingga dimanapun kita berada, biarlah kita dapat menjadi berkat bagi masing-masing kita. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita terus ya bekerja di dunia ini. Ya, dengan setiap apapun yang kita lakukan, kerjakanlah itu dengan setia dan teruslah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.